Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Sambil merenung, Wang Lin menyerap sejumlah besar api bumi untuk memberi makan esensi apinya, menyebabkan esensi apinya menjadi lebih kuat. Lupakan saja, aku harus meninggalkan tempat ini untuk mempelajari masalah dengan ruang penyimpananku. Selain itu, esensiku yang lain juga tampaknya telah berubah. Jadi aku harus membiasakan diri dulu. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Dia baru saja tiba di benua astral abadi dan tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Dengan kepribadiannya, dia tidak ingin bersikap terlalu sombong. Tangannya segera membentuk segel dan dia melambaikannya. Bumi bergemuruh dan bahkan lebih banyak api bumi yang keluar. Api langsung memenuhi gua dan bahkan ada yang menyebar. Dari luar, pria parubaya melihat ini, mampu berkultivasi hingga titik ini berarti dia tidak bodoh. Jadi dia segera melihat apa yang coba dilakukan Wang Lin. Dia akan melarikan diri. Ekspresi pria parubaya itu suram. Apa yang telah terjadi sebelumnya membuatnya merasa takut. Tetapi yang lebih dia takuti adalah kemarahan leluhur begitu dia kembali. Begitu leluhurnya marah, dia mungkin akan memurnikannya menjadi manusia kayu. Dia telah melihat leluhur melakukan sesuatu seperti ini dan hatinya dipenuhi rasa takut pada leluhurnya. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur sebelum leluhur kembali. Begitu dia kabur, kita tidak akan bisa menahan amarah leluhur. Saat memikirkan hal ini, pria parubaya itu menggertakkan gigi dan mengaum. Li Changtian, Sun Mengde, Han Xin, orang ini akan melarikan diri. Jangan biarkan dia lolos. Jika tidak, leluhur akan marah dan kalian semua tahu konsekuensinya. Semua murid sekte naga biru, hentikan formasi air surgawi dan aktifkan Dao Nansu. Saat pria parubaya itu berbicara, dia menekan lukanya dan menyerang. Di belakangnya, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah. Dia segera menggertakkan gigi dan menyerbu. Pada saat yang sama, dua naga di awan berputar dan berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita. Keduanya berpikir tentang betapa menakutkannya leluhur tua itu dan mereka meletuskan kultivasi penuh mereka saat mereka menyerang gua di bawah. Puluhan ribu murid sekte naga biru melepaskan formasi air surgawi di bawah komando pria parubaya. Tangan mereka membentuk segel dan mereka semua mulai bergumam. Dao Nansu adalah mantra dari sekte jiwa agung. Sekte naga biru dan sekte jiwa agung memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi sekte jiwa agung telah memberikan mantra ini kepada sekte naga biru sebagai mantra perlindungan sekte. Jika mendengarkan dengan cermat, maka akan mendengar bahwa puluhan ribu murid ini hanya mengucapkan dua kata, Dao dan jiwa. Suara mereka menyelimuti bumi di bawah dan memasuki gua mencapai telinga Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar dan dia merasakan kekuatan memasuki tubuhnya. Itu seolah mencairkan niat Dao-nya dan membelah jiwanya. Perasaan ini langsung membuat Wang Lin merasa kesal. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mendengus dingin dan mengambil langkah. Dengan langkah ini, dia menggunakan detak jantung guntur yang dia pelajari di makam kuno. Suara detak jantung datang dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar menjadi lebih ganas. Itu langsung bertabrakan dengan mantra Dao Nansu di luar. Pada saat yang sama, ketika keempat tetua menyerbu ke dalam gua untuk mencegahnya pergi, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah bumi. Cabut jiwa api bumi. Gumaman Dao bergema di seluruh sekte naga biru yang terbakar membentuk suara yang aneh. Suara ini tidak tajam ataupun kasar, tetapi memiliki kekuatan aneh yang membuat jiwa Wang Lin terpisah dari tubuhnya. Bahkan pikirannya serta 7 esensinya terpengaruh. Teknik ini sangat sulit dilakukan sendiri sehingga harus digunakan oleh sekelompok besar kultivator. Murid sekte naga biru jelas ingin menggunakan teknik ini untuk menghentikan Wang Lin pergi. Wang Lin telah menemukan mantra semacam ini di dunia gua, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu.
Harus dikatakan bahwa saat ini dia bisa bertarung melawan orang-orang yang telah melalui beberapa arkan Tribulence, namun dia masih terpengaruh. Ini menunjukkan betapa menakutkannya mantra ini. Namun, Wang Lin telah memahami guntur detak jantung di makam kuno dan itu mirip dengan mantra ini. Detak jantungnya seperti guntur yang menggema di seluruh dunia. Itu akan menjadi lebih kejam saat menyentuh puluhan ribu murid sekte naga biru, sehingga membuat jantung mereka berdetak kencang. Meskipun Wang Lin berasal dari dunia gua, namun dengan tingkat kultivasinya, dia tidak lemah bahkan di benua astral abadi. Dia segera melangkah keluar dari gua saat keempat tetua itu bergegas masuk. Bumi dari seluruh sekte naga biru bergemuruh dan api yang berada di bawah tanah melonjak keluar. Api meletus dari dalam gua dan bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Wang Lin menggunakan mantra yang mengekstraksi jiwa gunung dan planet dari dunia gua. Kali ini dia mengekstraksi jiwa Vena, api bumi. Seluruh benua banteng surgawi berisi jaringan besar pena api bumi yang bercabang ke banyak arah. Itu seperti formasi besar yang menyegel beberapa keberadaan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa mengekstraksi jiwa dari pembuluh darah utama, tetapi cabang pembuluh darah di bawah sekte naga biru bergemuruh dengan keras. Saat gemuruh bergema dan api melonjak, ekspresi puluhan ribu kultivator dan empat tetua berubah. Saat keempat tetua memasuki gua, mereka secara pribadi melihat Wang Lin dikelilingi oleh api. Di bawah tangan Wang Lin adalah kepala naga raksasa yang sudah terlalu besar untuk bisa ditampung gunung. Saat naga api muncul, gunung itu runtuh. Bebatuan berserakan di mana-mana, tetapi mereka tidak terbang jauh sebelum berubah menjadi abu. Puluhan ribu kultivator menyaksikan gunung tempat Wang Lin sebelumnya menghilang. Suara gemuruh masih bergema di telinga mereka saat seluruh gunung menghilang di depan mata mereka. Ketika gunung itu menghilang, seekor naga api sepanjang 100.000 kaki dan dengan kepala sebesar gunung keluar dari bawah tanah. Naga api tidak memiliki tubuh fisik. Itu terbuat dari api dan mengeluarkan aura jiwa kuno. Di atas kepala naga itu berdiri seorang pria, rambut putihnya berkibar dan matanya seperti bintang dengan peti mati di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah sedang berdiri di puncak dunia. Dia memancarkan aura yang memandang rendah dunia. Api yang bersinar di belakangnya bahkan membuatnya sulit untuk dilihat secara langsung. Gumaman daun dari puluhan ribu kultivator di langit benar-benar berhenti. Saat ini rasa takut memenuhi hati dan jiwa mereka. Seolah-olah pria di atas naga api itu adalah salah satu dari 9 matahari. Penglihatan mereka menjadi kabur. Satu-satunya yang tersisa adalah hati mereka yang gemetar dan dipenuhi ketakutan. Tentu saja seseorang yang memiliki momentum seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan para murid ini. Dampak dari api bumi dan kekuatan jiwa api bumi adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan empat tetua, jadi mereka harus mundur. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak rendah, namun seperti semut di hadapan Wang Lin. Sambil berdiri di atas naga api, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga. Raungan ini menyebabkan para kultivator di langit batuk darah. Mereka semua mundur dan tidak ada yang berani memblokir Wang Lin. Mereka bahkan membuat jalan untuknya. Kemudian naga api 100.000 kaki segera membawa Wang Lin ke langit. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Leluhur tua sedang dalam perjalanan kembali dan akan segera tiba. Kita hanya perlu menahannya sebentar. Wajah pria parubaya itu pucat saat dia mengeluarkan suara serak. Kemudian dia bergegas menyerang Wang Lin. 3 sisanya menggertakkan gigi dan dengan putus asa bergegas keluar. Meskipun mereka takut, mereka bahkan lebih takut pada amarah leluhur tua. Saat ini seluruh sekte naga biru hampir hancur. Orang-orang ini bisa membayangkan kemarahan leluhur tua begitu dia kembali.
Mereka berempat menyerang sekali lagi ke arah Wang Lin. Sepertinya mereka akan memberikan segalanya untuk menghentikan Wang Lin pergi. Ekspresi Wang Lin tenang ketika mereka berempat tiba. Wang Lin segera menyatu dengan tubuh naga api. Dia sama sekali tidak peduli tentang mereka berempat yang memblokirnya. Pria parubaya adalah yang tercepat dan langsung muncul di hadapan naga api. Tangannya membentuk segel dan menekan naga api tersebut. Namun pembuluh darah di wajahnya membengkak dan dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Tak lama kemudian pria tua berambut putih muncul di belakang pria parubaya itu. Tangannya membentuk segel dan dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan esensi darah. Kemudian berubah menjadi kabut darah yang sepertinya dipenuhi dengan hantu jahat dan memblokir naga api. Ada juga pria dan wanita lainnya, keduanya berubah menjadi naga raksasa untuk menutup semua jalur. Hanya kunang-kunang berani bersaing dengan bulan yang bersinar. Suara dingin datang dari naga api yang mendekati pria parubaya dan gemuruh menggelegar bergema. Tubuh pria parubaya itu dikelilingi oleh uap air dalam jumlah besar, tetapi semuanya langsung menguap. Rambutnya mulai terbakar dan bintik api muncul di seluruh kulitnya. Api ini tidak hanya melukai tubuhnya tetapi juga jiwa dan jiwa asalnya. Bagaimanapun ini bukan api bumi biasa tetapi jiwa dari pena api bumi. Jiwa dari cabang pena api bumi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Belum lagi kultivasi Wang Lin yang mengejutkan sehingga membuat kekuatan naga api semakin kuat. Pria parubaya itu bahkan tidak bisa menahan nafasnya. Dia merasa seperti berada di dalam tungku langit dan bumi. Jika dia tidak mundur, maka dia akan dibakar menjadi abu. Seketika perasaan takut ini melampaui rasa takutnya pada leluhur. Dia tidak ragu untuk memuntahkan darah dan mundur ratusan kaki. Kemudian dia batuk darah lagi dan mundur seperti orang gila. Hanya lengannya yang telah menyentuh naga itu, namun sebagian besar tangannya telah terbakar. Meskipun dia telah mundur, namun lengannya yang terkena angin tiba-tiba berubah menjadi abu. Kabut darah dari lelaki tua berambut putih itu runtuh saat terkena naga dan menabrak dirinya kembali. Suara letupan bergema saat tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya melarikan diri dengan jeritan yang menyedihkan. Pada saat ini, dia tidak lagi berani menghentikan Wang Lin. Adapun dua tetua yang telah berubah menjadi naga, mereka disapu oleh naga api. Kedua naga yang mereka bentuk roboh dan mereka mengeluarkan darah. Sama seperti orang tua berambut putih, tubuh mereka meledak. Jiwa asal mereka melarikan diri dengan rasa takut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kekuatan keempat orang itu bahkan tidak dapat menunda Wang Lin dan naga api untuk sesaat. Dengan satu sapuan dari naga api, mereka semua terluka parah. Puluhan ribu murid sekte naga biru melihat ini dan hanya bisa terdiam. Naga api itu menyerbu ke langit dan Wang Lin muncul di atas kepala naga tersebut. Kemudian dia melihat ke bawah. Aku bernama Wang. Aku tidak membunuh siapapun. Masalah hari ini terjadi karena sektemu ingin memurnikanku menjadi boneka. Wang Lin meninggalkan kata-kata dingin itu dan pergi dengan naga api di bawah tatapan menakutkan semua orang di sini. Dia terus bergerak lebih jauh sampai menghilang di cakrawala. Seluruh sekte tidak bisa menghentikan satu orang bahkan sedetik pun. Kekuatan dan aura semacam ini menyebabkan sosok Wang Lin tertanam dalam di benak semua orang dari sekte naga biru. Pertempuran ini sepertinya ditakdirkan untuk membuat Wang Lin terkenal di benua banteng surgawi. Setelah satu batang dupa Wang Lin pergi, tiga tetua yang telah kehilangan tubuh mereka dan pria parubaya yang kehilangan lengannya masih merenung dan tubuhnya gemetar. Dari arah lain dunia, raungan kemarahan yang mengejutkan tiba-tiba bergema. Saat raungan terdengar, dunia berubah warna dan api yang menyala di tanah padam dan berubah menjadi untayan asap hitam yang naik ke udara. Raungan ini menyebabkan hati keempat tetua bergetar.
Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat dua sinar cahaya mendekat dan salah satu sinar cahaya itu hampir mengoyak dunia. Sosok di dalam berkas cahaya itu adalah seorang pemuda, bibirnya merah dan giginya putih. Dia memiliki alis seperti pedang dan seharusnya terlihat sangat tampan. Tetapi kemarahan yang diungkapkannya membuatnya terlihat garang. Dia melihat reruntuhan di bawah dan mulai merenung. Keheningannya membawa tekanan dan ketakutan besar bagi keempat tetua agung. Pada saat ini, seberkas cahaya lain datang dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini sangat menawan dan cantik, tetapi ketika dia melihat reruntuhan di bawah, ekspresinya berubah drastis. Kemudian dia menjauh dari Duking tanpa ragu-ragu. Hanya aku, Duking, yang bisa mencuri barang-barang orang lain dan menghancurkan gua sekte lain. Pemuda itu berkata perlahan. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia marah atau bahagia, tetapi distorsi aneh muncul di tubuhnya. Dia tampak berubah menjadi seseorang yang terbuat dari kayu. Tidak ada yang berani menghancurkan sekteku. Duking mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Saat dia meraung, dunia bergemuruh. Sejumlah besar awan terkoyak dan asap hitam dalam jumlah besar tersebar. Tidak ada yang berani melakukan ini. Menghancurkan sekteku, membunuh murid sekteku. Tidak peduli siapa dirimu, kau akan mati. Jika kau berada di benua banteng surgawi, kau pasti mati. Aku akan menangkapmu. Aku akan membelahmu menjadi beberapa bagian. Aku akan membuatmu menderita selama ribuan tahun. Aku akan membuatmu menyesal berkultivasi. Duking meraung dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya. 1000 murid terdekat bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka semua mati. Aku akan membunuhmu. Duking berbalik dan meraih seorang murid. Murid itu diliputi ketakutan saat Duking memegangi kepalanya. Kekuatan jiwanya yang kuat menyerbu ke dalam pikiran dan jiwa murid itu dengan paksa. Dia sama sekali tidak peduli bahwa ini adalah murid dari sektenya. Murid itu menjerit sedih dan mati. Tubuhnya segera meledak menjadi kabut darah. Setelah dia mendapatkan ingatan yang dia inginkan, penampilan Wang Lin tampak jelas di mata Duking. Salah satu tetua yang telah berubah menjadi naga gemetar dan berkata, "Leluhur tua, orang itu bernama Wang. Dia mengatakan dia tidak membunuh siapapun. Leluhur tua, dia hanya menghancurkan sekte karena seseorang mencoba memurnikannya menjadi boneka." Saat dia berbicara, jantung pria parubaya yang kehilangan lengannya berdetak kencang dan menghela nafas. Sun Mengdit ini belum cukup lama berada di sekte naga biru, jadi dia masih belum memahami kepribadian leluhur tua. Leluhur tua tidak peduli tentang nasib sekte naga biru, dia hanya peduli pada harga dirinya. Saat lelaki tua itu berbicara, Duking berbalik dan menatap lelaki tua yang bernama Sun dengan tatapan ganas. Ribuan murid yang baru saja mati dibunuh olehnya, dan kau seorang penatua. Bahkan jika kau kehilangan tubuhmu, kau seharusnya meledakkan jiwa asalmu untuk menghentikannya. Kau tidak melakukan pekerjaanmu, jadi aku akan memurnikanmu menjadi kayu dan menyegelmu selama 100 tahun sebagai hukuman. Duking segera meraih kehampaan. Orang tua bernama Sun gemetar dan hendak mundur, tetapi dia ditangkap oleh Duking tanpa kemampuan untuk melawan. Duking menggunakan mantra yang tidak diketahui, lalu cahaya abu-abu memenuhi tubuh lelaki tua itu dan menyerbu jiwa asalnya. Orang tua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan jiwa asalnya segera berubah menjadi kayu. Duking mengendurkan tangannya dan orang tua yang berubah menjadi kayu jatuh ke tanah. Saat berikutnya sebuah pusaran muncul dan orang tua kayu itu menghilang. Ini membuat takut semua murid dari sekte naga biru dan tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Kerahkan kekuatan penuh sekte untuk menemukan orang ini.
Aku hanya akan memberimu waktu 3 bulan. Jika kau tidak dapat menemukan orang ini dalam 3 bulan, maka kalian semua akan mati. Kirimkan pemberitahuan ke seluruh benua banteng surgawi. Siapapun yang berani melindungi orang ini akan membayar harganya. Saat ini Wang Lin dengan cepat bergerak melintasi langit benua astral abadi. Kekuatan jiwanya menyebar saat dia perlahan beradaptasi dengan dunia asing ini. Dengan tingkat kultivasiku, aku dapat menutupi sebagian besar dunia gua. Tetapi di sini, tampaknya kekuatan jiwaku ditekan oleh hukum yang tidak terlihat. Ini jelas tidak hanya berlaku padaku, tetapi pada semua orang. Wang Lin membuat penilaian ini karena tidak ada kekuatan jiwa dari sekte naga biru yang menyebar untuk menguncinya. Pengendalian ruang juga kehilangan pengaruhnya terhadap benua astral abadi. Wang Lin mengerutkan kening dan mencoba berkali-kali tetapi tidak dapat bergabung dengan dunia. Ini seharusnya tidak hanya berlaku padaku. Meskipun leluhur tua dari sekte naga biru berada pada tahap awal Void Tribulen seperti Toys 7 Warna dan Hantu Tuazan, namun dia tidak dapat buru-buru kembali ke sekte. Jelas dia tidak bisa menggunakan pengendalian ruang. Sambil merenung, dia bergerak sangat cepat melintasi langit. Dia samar-samar mengerti bahwa meskipun dunia di sini dan dunia gua terlihat sama, namun mereka sama sekali berbeda. Dia bisa bergabung dengan dunia gua, tetapi dia tidak bisa bergabung dengan dunia benua astral abadi. Akibatnya dia tidak bisa menggunakan mantra pengendalian ruang. Seharusnya ada metode untuk melakukannya, tetapi tingkat kultivasi yang dibutuhkan seharusnya lebih tinggi. Wang Lin merenung saat memikirkannya. Dia baru saja tiba di sini, jadi semua yang ada di sini terasa asing baginya. Untungnya dia telah menyelidiki ingatan Kang Ren. Meskipun dia masih tidak tahu banyak, namun dia tahu banyak tentang benua banteng surgawi. Ini adalah benua banteng surgawi di benua timur di bawah kekuasaan makhluk surgawi. Sekte Guiyi dan sekte Jiwa Agung adalah 2 sekte terkuat di benua banteng surgawi. Mereka adalah bagian dari 9 sekte dan 13 faksi. Wang Lin merasa rumit dan dia tidak asing dengan 2 sekte ini. Sekte Jiwa Agung, sekte Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Sekte yang memiliki ilusi menakutkan. Ada juga Yun Yifeng dari ingatan Kang Ren. Dia bahkan telah menjadi jenius dari sekte Guiyi. Aku datang terlambat. Guru mungkin mengira aku sudah mati, jadi dia tidak menunggu. Wang Lin menghela napas panjang, namun yang membuatnya merasa emosional adalah bahwa benua banteng surgawi adalah tempat sekte 7 Dao berada. Benua banteng surgawi terlalu besar, seukuran beberapa lusin dunia gua. Berpergian tanpa pengendalian ruang akan terlalu lambat. Pergi dari sini ke 36 negara bagian di negara kuno akan memakan waktu ratusan tahun, bahkan dengan kecepatan penuh. Wang Lin mengerutkan kening saat memikirkannya. Lupakan, tidak peduli apa, aku harus pergi ke sekte 7 Dao untuk melihatnya. Jika guru tidak ada di sana, maka tidak peduli berapa lama, aku harus menuju ke klan Dao kuno karena aku telah berjanji kepadanya. Ini tujuan jangka panjang. Sebelum itu, aku harus pergi ke sekte Donglin. Aku harus menggunakan semua metode untuk masuk ke kolam Donglin. Ketika Wang Lin memikirkan tentang misteri kolam Donglin, jantungnya langsung berdebar kencang. Namun sebelum itu, aku masih harus menyelesaikan masalah ruang penyimpananku. Aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan orang gila dan wanita berbaju perak? Wang Lin tahu bahwa keduanya memiliki garis keturunan dari benua astral abadi. Jadi bahkan jika ruang penyimpanannya hancur, mereka akan baik-baik saja. Sambil merenung, dia bergerak melintasi langit sebagai berkas cahaya. Terbang dengan hanya mengandalkan kultivasinya adalah sesuatu yang bahkan membuat Wang Lin merasa aneh. Setelah sekian lama, dia menggunakan pengendalian ruang.
Adapun Raja Nyamuk terlalu unik dan karena itu tidak baik untuk dikeluarkan di sini. Setengah bulan kemudian, pegunungan besar muncul di hadapan Wang Lin. Sejauh mata memandang, ada banyak gunung yang terhubung. Sekilas ada lebih dari 10.000 gunung. Benua Banteng Surgawi dipenuhi dengan pegunungan. Wang Lin telah mempelajari ini dari ingatan Kang Ren dan dia secara pribadi telah melihatnya selama setengah bulan terakhir. Tempat ini cukup bagus. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergegas ke pegunungan di bawah. Dia langsung menuju gunung yang tampak biasa dan memasukinya. Wang Lin melambaikan tangannya dan bagian dalam gunung menghilang membentuk gua batu raksasa, sehingga menjadi gua sementara untuknya. Wang Lin duduk di dalam gunung dan tangannya membentuk segel. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mendarat di gunung. Dia tidak bisa mengeluarkan harta spiritual apapun, jadi dia hanya bisa menggunakan batasan untuk menyembunyikan auranya. Setelah menyegel gunung dan mengatur beberapa pembatasan, Wang Lin tidak meletakkan peti mati penghindar surga tetapi tetap membawanya di punggungnya. Benua astral abadi tidak seperti dunia gua. Ada banyak kultivator kuat di sini dan dia harus berhati-hati untuk mencegah kecelakaan. Hanya ketika dia membawanya di punggungnya, dia akan merasa aman. Kang Ren juga memiliki ruang penyimpanan, tetapi berbeda dengan yang ada di dunia gua. Dia membuka ruang penyimpanan di dalam tubuhnya sendiri. Hasilnya tidak ada batasan dan dia bisa mengeluarkan barang kapan saja. Metode semacam ini sangat misterius, tetapi itu bukan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Makhluk surgawi di dunia gua juga melakukan hal ini. Orang-orang dari sekte 7 Dao menggunakan metode yang sama. Saat itu, aku seharusnya sudah mempersiapkannya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tampak menyesal. Meskipun dia licik, namun dia masih tidak bisa menutupi semuanya. Wang Lin duduk dan mengangkat tangan kanannya dengan ragu-ragu. Dia tidak bisa menebak apa konsekuensi dari membuka ruang penyimpanannya di sini. Ruang penyimpananku dibuka di dunia gua. Aku seharusnya bisa saja membukanya di kehampaan, tetapi pasti ada gangguan. Bagaimanapun kehampaan masih terhubung dengan dunia gua. Tetapi sekarang aku berada di benua astral abadi. Apa yang harus kulakukan? Wang Lin merasakan sakit kepala. Dia melihat tangan kanannya dan melambai. Dia melihat celah muncul di hadapannya, tetapi saat muncul, celah itu runtuh menjadi titik cahaya sebelum dia bisa mengeluarkan apapun. Ekspresi Wang Lin masih tenang, tetapi matanya bersinar saat dia berspekulasi. Ruang penyimpanan yang baru saja dia buka adalah tempat yang dia buat untuk menyimpan harta acak. Bahkan jika itu menghilang, dia tidak akan kehilangan apapun yang berharga. Dia telah menggunakan banyak eksperimen untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Tidak semua item akan runtuh, beberapa mungkin akan rusak, tetapi mereka akan menyebar ke tempat yang tidak diketahui. Pedang darah harus dikeluarkan. Ada juga cetakan emas yang dibuat oleh guru. Itu berisi kekuatan kultivator arkan point tahap awal dan sangat berguna bagiku. Ada cambuk jiwa. Itu mengkhususkan dalam berurusan dengan jiwa asal. Sayang sekali jika itu menghilang di dalam ruang penyimpanan. Selain itu, ada boneka Yisi yang sekuat kultivator point tribulen dan juga layar hantu. Wang Lin menggosok pelipisnya dan merasakan sakit kepala. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.